Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku, Dian Indriani. Sebelumnya jangan lupa di subscribe ya. Sebelumnya, namaku Dian Indriani dengan NIM 18622011320. Aku dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Judul penelitian kali ini adalah pengaruh environmental and performance, corporate image, corporate social performance terhadap economic performance dengan competitive advantage sebagai pemoderasi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah economic performance, corporate social performance, corporate image berpengaruh terhadap economic performance dengan competitive advantage sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Selanjutnya kita langsung ke review dan analisis kritis artikel. Pertanyaan pertama yaitu, apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Yang pertama, motivasi atau isu penelitian. Saat ini pembangunan ekonomi di Indonesia mengarah kepada industrialisasi. Tidak kurang terdapat 30.000 perusahaan yang beroperasi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Namun, peningkatan jumlah industri di Indonesia kontradiktif dengan kinerja ekonomi manufaktur Indonesia yang menurun. Research gap. Kinerja industri manufaktur Indonesia sepanjang 2015 jeblok. Ini ditunjukkan dengan Indeks Manajer Pembelian atau Purchasing Manager Index atau PMI yang selalu di bawah 50. Sementara itu, tekanan untuk menaikkan harga jual kian kuat, seiring depresiasi rupiah terhadap dolar AS yang berkepanjangan, menurut Kurniawan pada tahun 2016. Fenomena return saham perusahaan berfluktuatif setiap tahunnya. Pada zaman perekonomian pasar yang disertai dengan terwujudnya kondisi good economic performance, tidak saja menuntut adanya kinerja ekonomi yang hemat secara ekonomi, tetapi membawa keuntungan besar bagi perusahaan, tetapi juga perlu disertai adanya perilaku kinerja ekonomi yang etis, yaitu dengan perwujudan secara baik tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Menurut Melani pada tahun 2015. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomena dengan baik. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua. Jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama, economic performance adalah gambaran tentang kondisi suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan ekonomi suatu perusahaan yang mencerminkan kinerja ekonomi dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi lingkungan. Menurut Fahru Rozi 2014. Yang kedua, profitabilitas menyatakan bahwa peningkatan environmental performance adalah sumber informasi penting agar perusahaan dapat mencapai tingkatan produksi yang efisien, perbaikan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, penekanan biaya yang disebabkan karena kerusakan lingkungan dan kesempatan memperoleh pasar baru. Menurut Linde 1995. Yang ketiga, citra perusahaan merupakan kesan terhadap satu organisasi yang dibentuk berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, bahwa citra perusahaan yang baik dapat terbentuk dengan memberikan kualitas akan produk atau barang maupun jasa yang baik kepada konsumen sesuai dengan bidang usahanya. Menurut Watson 2012. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Dalam penelitian ini, kinerja ekonomi diukur dengan return saham. Return saham adalah tingkat pengembalian yang diperoleh investor baik keuntungan atau kerugian dari aktivitas investasi dan dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam membeli serta mempertahankan saham. Seberapa besar maupun kecil return saham yang didapat diperoleh karena adanya perubahan harga saham. Jika harga saham meningkat, maka return saham pun meningkat. Sebaliknya, jika harga saham menurun, maka return saham pun menurun. Menurut Wira Saidana 2017. Kritik. Peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Pertanyaan keempat yaitu, apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apa pengertian dari teori stewardship, teori akuntansi positif,
teori legitimasi, economic performance, environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan corporate advantage. 2. Bagaimana perumusan hipotesis mengenai pengaruh environmental performance terhadap economic performance? 3. Metode penelitian apakah yang digunakan untuk mengukur economic performance? Kritik. Peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Rumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Selanjutnya pertanyaan kelima yaitu, apa tujuan penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari teori stewardship, teori akuntansi positif, teori legitimasi, economic performance, environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan corporate advantage. 2. Untuk mengetahui cara merumuskan hipotesis mengenai pengaruh environmental performance terhadap economic performance. 3. Untuk mengetahui metode penelitian yang digunakan untuk mengukur economic performance. Kritik. Peneliti tidak menjelaskan tujuan penelitian secara eksplisit, tetapi mengonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis. Pertanyaan keenam yaitu, apakah kontribusi dari penelitian ini? Di Indonesia, environmental performance dapat diukur dengan program atau program penilaian peringkat kinerja penaatan dalam pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Proper bermaksud agar para stakeholder dapat menyikapi secara aktif informasi tingkat penaatan ini dan mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya. Menurut Giovanni 2017, kritik, peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara general. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama, ada teori stewardship atau stewardship theory. Teori stewardship adalah penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama, kepentingan organisasi, bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya. Menurut Davis 1991, stewardship theory muncul bersamaan dengan perkembangan akuntansi. Yang kedua, yaitu ada teori akuntansi positif. Positive accounting theory atau teori akuntansi positif pertama kali dikenalkan oleh Watt and Zimmerman pada tahun 1986. Teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan. Menurut Kabir 2007. Yang ketiga, ada teori legitimasi. Legitimasi teori menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar atau dilegitimasi. Postulat dari teori legitimasi adalah organisasi bukan hanya harus terlihat memperhatikan hak-hak investor, namun secara umum juga harus memperhatikan hak-hak publik. Menurut Wilms-Hartz 2000, kritik, peneliti sudah menjelaskan lebih dari satu grand theory dalam penelitian ini. Pertanyaan selanjutnya yang ke-8 yaitu, jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Teori stewardship. Keterkaitan teori stewardship dengan variable dependent economic performance di dalam penelitian ini yaitu perilaku stewards yang kolektif, sebab steward berpedoman pada perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai. Teori akuntansi positif. Keterkaitan teori akuntansi positif dalam penelitian ini terletak pada variabel independen corporate social performance, yaitu pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Informasi akuntansi yang disajikan di dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi media komunikasi kepada pihak lain di dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu teori legitimasi. Keterkaitan teori akuntansi positif dalam penelitian ini terletak pada variabel independen environmental performance, yaitu adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Kritik. Peneliti sudah menjelaskan dengan jelas hubungan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Selanjutnya pertanyaan ke-9 yaitu buatlah gambar kerangka konseptual. Seperti terlihat pada gambar, terdapat gambar kerangka konseptual dan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, di mana environmental performance sebagai X1 atau variabel independen, corporate image sebagai X2, corporate social performance sebagai X3, dan economic performance sebagai Y, dan juga competitive advantage sebagai variabel moderating. Kritik. Peneliti sudah menjelaskan variabel independen, dependen, dan moderating secara eksplisit dengan tanda panah yang bisa dipahami. Pertanyaan ke-10 yaitu,
Apakah hipotesis penelitiannya? Yang pertama, ada environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. 2. Corporate image berpengaruh positif terhadap economic performance. 3. Corporate social berpengaruh positif terhadap economic performance. 4. Competitive advantage berpengaruh positif terhadap economic performance. 5. Competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. 6. Competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. 7. Competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Kritik. Peneliti telah memberikan hipotesis penelitiannya secara eksplisit dan mendetail. Pertanyaan selanjutnya 11 yaitu jelaskan metode penelitian yang digunakan, yaitu rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Yang pertama, rancangan penelitian, pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Yang kedua, definisi operasional variabel dan pengukurannya. Variabel dependen yaitu ada economic performance. Variabel independen ada environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan competitive advantage moderating. Titik. Peneliti kurang jelas dalam menampilkan indikator terkait pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Kritik. Peneliti sudah menjelaskan teknik penarikan sampel secara eksplisit. Selanjutnya, unit analisis. Jenis analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Alat analisis yang digunakan adalah Microsoft Excel aplikasi Views versi 9. Kritik. Peneliti sudah menjelaskan unit analisis secara eksplisit. Selanjutnya, jenis data. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia, dan populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI selama periode 2018 sampai 2018. Kritik. Peneliti sudah menjelaskan jenis data secara eksplisit. Selanjutnya masih mengenai uji kelayakan model. Uji kelayakan model dalam penelitian ini menggunakan uji F dengan H0 model tidak fit dan HA model fit. Kritik. Peneliti sudah menjelaskan uji kelayakan model secara eksplisit. Selanjutnya, metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel. Kritik. Peneliti sudah menjelaskan metode analisis data yang digunakan dalam bentuk tabel. Pertanyaan selanjutnya ke-12 yaitu jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Persamaan model regresi data panel dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar. Kritik. Peneliti sudah menjelaskan persamaan regresi secara eksplisit. Pertanyaan selanjutnya ke-13 yaitu jelaskan pembahasan hasil penelitian. Statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis dan pembahasannya. Statistik deskriptif. Peneliti sudah menampilkan hasil data penelitiannya. Hasil uji kelayakan model. Peneliti sudah menampilkan data hasil uji kelayakan model. Selanjutnya yaitu hasil uji hipotesis. Dapat dilihat pada gambar. Uji F dari tabel dapat dilihat bahwa F statistik 13,48481 lebih besar daripada F tabel yaitu 2,769431 dan nilai probabilitas atau F statistik 0,0 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Variabel-variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap economic performance. Selanjutnya yaitu ada uji R kuadrat atau koefisien determinasi. Nilai adjusted R square sebesar 0,618088 artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya economic performance dapat dijelaskan oleh environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan competitive advantage sebesar 61,80%, sementara sisanya sebesar 38,20% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Selanjutnya pertanyaan 14 yaitu, apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini? Yang pertama, simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa environmental performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan berpengaruh negatif
yang didasarkan bahwa biaya pengelolaan lingkungan akan menambah biaya produksi dan meningkatkan biaya marginal. Selanjutnya, corporate image terbukti secara empiris tidak berpengaruh terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa usaha untuk meningkatkan corporate image berpengaruh terhadap kinerja ekonomi perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi merosotnya industri manufaktur adalah daya beli masyarakat yang tengah menurun. Belum lagi perlambatan ekonomi global yang sudah terjadi sejak tahun 2015. Selanjutnya, corporate social performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa penyebab corporate social performance tidak berpengaruh adalah salah satunya karena faktor yang paling dominan, yaitu masih banyaknya perusahaan yang mengabaikan konsep triple bottom lines karena lebih mengutamakan profit daripada people and planet. Selanjutnya, keterbatasan. Yang pertama, periode penelitian relatif masih singkat hanya 5 tahun, yaitu selama periode 2014 sampai 2018, sehingga memungkinkan praktik pengungkapan lingkungan perusahaan yang masih belum menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kedua, sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit dan hanya perusahaan manufaktur yang jumlahnya 11 perusahaan. Tiga, penggunaan variabel independen masih sedikit, yaitu hanya 4 variabel, yaitu environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan competitive advantage. 4. Minimnya pengetahuan penulis mengenai program pengolahan data abuse sehingga sedikit menghambat keberlangsungan penelitian. 5. Yaitu data penelitian ini kurangnya mendapat referensi dari penelitian terdahulu. Kritik. Peneliti sudah cukup memberikan penjelasan dengan lengkap mengenai simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini. Implikasi tidak ada. Kritik, yaitu peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Harusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder terkait pengaruh environmental performance, corporate image, corporate social performance terhadap economic performance dengan competitive advantage sebagai pemoderasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.